masing-masing. Benar Enggak, nggak? saya nggak ngomong ke sana, itu terlalu jauh. Itu omongan kamu nggak ada korelasinya dengan omong kita. Enggak, oke. Saya mau menanggapi omonganmu barusan nih. Perbuatan kasih, Bu. Sudah, kalau sudah selesai baru ngomong saya. Udah belum? Oke, lanjut, Bu. Udah. Oke. Tadi omonganmu ini blunder banget nih ya. Kamu bilang begini nih. Seandainya kami Kristen tidak diajarkan kasih, tentulah dunia ini ada perang dunia ketiga. Saya bingung dengan kamu gini, Dek. Kamu kalau rasional, kamu tahu nggak perang terkeji di abad ini, di dunia ini, yang paling pertama itu, yang tercatat sebagai sejarah perang terkeji, itu adalah perang salib. Bukan perang onta, bukan perang Jamal, bukan perangnya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Ya udahlah, kau typing aja di bawah, aku juga nggak perlu menanggapimu ya. Oke, yang mau bertanya tentang tema Kristen apakah ajaran kasih, atau mau tahu tentang apakah betul Kristen ini ajaran kasih, mau menjelaskan, boleh di sini. Halo Daniel. Oh iya, Kak. Mau tanya. Ya, agamanya apa, Bro? Kristen. Oke, saya sampaikan dulu ya, Saudara Daniel ini adalah Komal Diskusi Lintas Agama. Di sini juga boleh kalian mendebat saya, asal debatnya dengan data, bukan debat dengan ketidaktahuan kalian. Nah, kalau kamu awam, tidak terlalu berpengalaman dan pengetahuan tentang teologi, kristologi, dan islamologi, kamu di sini tidak bisa buka kamera. Kamu berhak di sini bertanya saja tentang agama Islam atau pemahaman saya tentang agama kamu, atau ilmu yang berkaitan dengan agama, pembuktian agama benar dan agama yang tidak benar. Boleh itu. Ya, tapi setelah kamu bertanya, hak saya menjawab. Kamu dengarkan dan kamu tidak diizinkan membantah sebelum saya selesai menjelaskan. Boleh kamu membantah nanti setelah saya selesai menjelaskan, asal bantahannya dengan kaidah pengetahuan, bukan dengan kesoktahuan. Ya, oke. Silakan, mau bertanya atau mau menjelaskan? Kak, mau tanya, Kak. Menurut Kakak, pertanyaan pertama apa? Nabi Isa dan Yesus Kristus itu orang yang sama atau bukan, Kak? Oke, jawaban ilmiahnya adalah tokoh yang sama dalam perspektif yang berbeda, ya. Tetapi saya secara personal menganggap Yesus dalam kitab suci kalian dan Nabi Isa dalam Al-Quran itu tokoh yang berbeda. Kenapa? Yesus yang dalam kitab kalian itu digambarkan sebagai sosok yang terkutuk, miskin, suka marah, temperamen, kemudian tidak konsisten. Maka itu mustahil sifat-sifat dari Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam, ya. Dan dia juga tidak mencerminkan seorang anak yang bertanggung jawab kepada orang tua dan anak yang soleh. Bahkan tidak tercermin sebagai sosok suami yang bertanggung jawab. Kalau Nabi Isa itu seorang rasul yang pasti maksum, terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar, dan mustahil memiliki sifat-sifat tercela seperti temperamen, gampang marah. Maka secara akademis, secara ilmiah, tokohnya sama tapi perspektifnya beda.
Namun secara pribadi saya katakan Yesus yang disembah oleh orang Kristen dan Nabi Isa itu beda. Kami tidak pernah mendapatkan informasi Nabi Isa itu pernah terkutuk. Kalau Yesus yang kalian sembah di Galatia pasal 3 ayat 13 dia terkutuk dan dia juga gampang marah ketika lapar. Nabi Isa termasuk orang yang sabar, ya. Nabi Isa Al-Masih putra Maryam adalah orang yang wajihan fid dunya wal akhirah, orang yang didekatkan kepada Allah, orang yang dicintai oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Gambaran Yesus dalam Bible adalah manusia terkutuk yang konon katanya dari Beelzebul, yang merugikan petani babi, peternak babi, dan banyak kelakuan-kelakuannya yang merugikan orang lain, seperti orang lagi jualan dia acak-acak, peternak babi-babinya dimasukin ke danau, orang perempuan dikatakan anjing, kemudian pohon ara tidak berbuah dia kutuk sampai kering, begitu. Dan temannya itu dan teman-temannya Yesus itu bukan orang-orang baik, ya, pesundal dan juga tukang cukai. Nabi Isa Al-Masih itu ada Hawariyun. Para nabi itu ditemani orang-orang soleh rata-rata. Jadi memang berbeda secara penggambaran tuh, perspektifnya tuh beda sekali. Seperti itu jawaban saya. Silakan Kalau pertanyaan selanjutnya. rasnya apa ya? Beda nggak Nabi Isa dan Apa? Yesus Kristus dari segi rasnya, Bu? Kalau kita bicara ras, etnis maksudnya, ya, jelas Iya, iya, beda. Di dalam kalau kita gunakan kaidah kitabnya teman-teman Kristen, Yesus itu adalah anaknya Nabi Daud, keturunannya Nabi Daud. Artinya dia adalah anak hubungan biologis antara Bunda Maria dengan Santo Yosef. Lukas pasal 3 nomor 23 dan Matius 1 ayat 1. Tapi kalau Nabi Isa itu dia bukan keturunan Bani Israel jalur bapak. Kenapa? Karena dia nggak punya bapak. Dia tidak punya etnis, tapi dia diutus untuk Bani Israel. Makanya di dalam Al-Quran Nabi Isa ini dipanggil Ibnu Maryam, bukan Bani Israel. Nabi Isa tidak pernah dipanggil di Al-Quran Bani Israel, tidak pernah. Coba kalian tunjukin datanya. Tapi dia selalu dipanggil Ibnu Maryam. Ya, kalau Berarti, Bu, Bani Israel kan artinya berbeda. keturunan Bani Israel. Ya, berarti orangnya berbeda dong, Bu. Iya, Kalau berbeda rasanya karena kan berbeda lah. Kenapa? Catatan tulisan kalian itu menceritakan tentang orang yang dituduh sebagai anak Maria, tapi kan belum tentu anak Maria. Sama seperti ini nih. Kamu membuat buku tentang Pak Soekarno. Saya juga membuat buku tentang Pak Soekarno. Saya mendapatkan informasi dari yang betul. Kamu mendapatkan informasi dari orang yang salah, menduga bahwa ternyata Sumanto adalah Pak Soekarno. Padahal itu Sumanto. Ketika Sumanto makan daging orang, kau bilang si Soekarno itu telah makan daging orang. Padahal itu Sumanto. Karena kau tidak punya ilmu, tidak tahu apa-apa, kamu tuduhlah Sumanto adalah Soekarno. Saya dapat informasi dari anaknya Bu Megawati. Saya dapat informasi langsung nih, atau saya langsung dapat informasi dari Tuhan. Tuhan yang bilang ini si Soekarnonya. Nah, sementara kitab-kitabmu itu sama seperti seseorang yang mengklaim, ya, dalam pandangan Islam, ya, Sumanto adalah Soekarno. Dia menceritakan, oh ini adalah Presiden Indonesia, padahal yang diceritakannya itu si Sumanto. Atau sebaliknya, dia menceritakan ini adalah Soekarno, padahal yang diceritakannya adalah Sumanto. Seperti itu kronologis yang kami pandang tentang penulisan kitab kalian. Makanya memang berbeda. Contoh, Nabi Isa yang diceritakan dalam Al-Quran adalah sosok yang sangat ramah, humble, mulutnya tidak kasar. Tapi di kitab kalian, Yesus itu kasar, menganjing-anjingkan orang, ngata-ngatain orang bodoh. Bodoh sekali kalian, gitu. Dan bahkan bertemu dengan pohon ara itu parah sekali. Pohon ara itu belum berbuah karena memang belum musimnya. Dikutuk sampai kering. Kejam. Bagi kami itu kejam, ya. Bagi kalian mungkin enggak. Jadi kan kalian berpikir mungkin Tuhan ya suka-sukanya aja lah. Kalau kami tidak bisa begitu. Jadi memang berbeda tokoh yang kita imani ini. Yang kami imani adalah seorang anak Bunda Maria, anak Maryam, anak Siti Maryam. Seorang perawan suci yang tidak punya suami. Kalau di kalian kan anak Yusuf, tapi dituduh sebagai Yesus Isa. Jadi yang anak Yusuf ini dituduh sebagai Nabi Isa itu sebetulnya. Dengarkan baik-baik, ya. Kalau dalam pandangan Islam kami menilai iman kalian adalah kalian ini adalah orang yang menuduh anaknya Yusuf sebagai Nabi Isa. Begitu. Itu dalam pandangan Islam. Karena kalian Tapi ini umat Kristen mendapat Kita nggak mengenal karena Nabi kalian Isa, ini Bu. sebentar. Kita nggak pernah nuduh Memang anaknya Yusuf Nabi Isa. Memang enggak. Lah kalian juga tidak mengenal Yeshua karena di kitab kalian kan tidak tertulis Yeshua, tertulisnya kan Yesus. Yang kenal kalian ini cuma kenalnya Yesus.
Yesus itu kan bukan nama asli anaknya Bunda Maria. Anak Bunda Maria itu tidak mungkin bernama Yesus. Tidak mungkin, karena dia orang Aramaik. Nggak mungkin dia bernama Yesus. Yesus itu kan nama us Yunani. Dia kan bukan orang Yunani. Kalian itu kan taunya Yesus. Yesus itu adalah nama keliru dari orang yang asal kata bahasanya dari bahasa Aram. Yang tepatnya kalau menggunakan dialek Arab, Isoa. Arabnya Isa. Coba kamu belajar bahasa Aram. Anaknya Bunda Maria dan Bunda Maria itu berbahasa Aramaik menurut skolar. Karena dia adalah orang yang tinggalnya daerah-daerah Yerusalem dan Palestina. Bahasanya itu, bahasa asli ibunya itu Aramaik. Nah, kenapa ada orang-orang yang menceritakannya dengan bahasa Yunani? Karena dulu, sebentar. Saya kan sudah bilang tadi, kalau mau mendebat saya dengan ilmu, kalau saya belum selesai bicara, dengarkan dulu. Saya nggak debat Karena ya makanya selesaikan dulu. Jangan kamu belum selesai pertanyaan ini, kamu sudah bertanya lagi, nanti nggak clear, nggak tuntas pengajaran Bunda, nak, ya. Jadi dengarkan baik-baik. Kenapa anehnya orang Aramaik bernama Yesus? Itu jadi pertanyaan. Namanya bukanlah Yesus. Nama aslinya pasti tidak mungkin Yesus. Kenapa? Karena dia bukan orang Yunani. Yang us itu identiknya dengan bahasa Yunani. Sementara tokoh ini dia adalah orang Aramaik. Orang Aramaik itu ndak ada us. Adanya kayak Isoa, Yeshua, Isoa Masaha, Isoa. Nah, ternyata bahkan menurut skolar Kristen juga dalam bahasa Aramaik nama orang ini adalah Isoa Masaha. Dalam bahasa Arab tidak ada diksi suara bunyi vokal itu O. Makanya yang ada adalah Isa Al-Masih. Isoa Masaha, dekat satu rumpun bahasanya. Nah, kok tiba-tiba jadi Yesus Kristus? Makanya saya bilang, memang tokohnya berbeda, memang pemahamannya berbeda karena sumbernya berbeda. Seperti yang saya analogikan, kami dapat informasi dari Tuhan, kalian dapat informasi dari orang Yahudi yang rata-rata mereka adalah pendusta. Orang Yahudi itu rata-rata pendusta. Kata siapa? Ya kata penulis kitab kalian, dalam kitab kalian sendiri. Kalian ular beludak, kaum Farisi munafik. Lah, kalian Kristen dapat surat-surat Paulus, itu kan Farisi munafik. Makanya kalian salah, kalian sesat menurut pandangan Islam. Karena seluruh informasi ketuhanan yang kalian dapatkan itu berasal dari orang Yahudi sesat, yaitu Farisi munafik. Kata Yesus gitu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Berarti kalau Yesus sudah berbeda sama Isa Al-Masih, ya berarti ceritanya harus berbeda dong, Bu. Ya kan memang ceritanya beda. Di dalam kitabmu Yesus terkutuk. Di Al-Quran Nabi Isa dekat dengan Allah wajihan fi dunya wal akhirah, mulia di dunia dan akhirat. Di dalam kitabmu Yesus temperamen. Dalam Al-Quran dia sangat lemah lembut. Di dalam kitabmu dituduh dia mengaku sebagai Tuhan. Di dalam Al-Quran dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Di dalam kitabmu konon katanya dia mengajarkan Tuhan tiga tapi satu, satu tapi tiga, berbeda dengan Tuhan Nabi Israel. Dalam Al-Quran Nabi Isa mengajarkan Tuhan itu cuma satu. Ya memang berbeda, Dek. Memang berbeda, kan saya bilang kita berbeda. Oh ya udah, berarti orangnya udah berbeda ya, Bu, ya, Yesus sama Isa Jelas Al-Masih. beda. Selama Beda ini yang kalian banyak sembah. yang bilang sama, saya bilang ya beda lah. Ibu Yo, sendiri bukan bilang yang beda. di kalian sembah. Bukan yang kalian begini, yang beda itu yang kalian sembah. Tapi kalau ditanya anak Maria yang mengajarkan Tuhan yang benar itu sama nggak dengan Nabi Isa? Ya sama. Yang kalian sembah yang beda, karena kalian menyembah orang yang terkutuk. Nggak mungkin Berarti seorang nabi terkutuk. Ibunya Yesus sama ibunya Isa Al-Masih beda dong, Bu, ya. Nah, kalau ibunya Yesus saya Orang tidak berbeda tahu ceritanya. kenapa. Ya karena saya tidak tahu siapa nama. Coba, kalau memang kamu tahu Yesus yang terkutuk di tiang salib itu ibunya jelas, coba kamu tunjukkan dalam kitab kamu Yesus yang disalib itu menyandang nama bapak atau nama ibunya. Kalau Nabi Isa itu jelas namanya dipanggil Ibnu Maryam, Isa Ibnu Maryam, berarti Isa anak Maryam, jelas. Tapi kalau Tadi dalam dia bilang kitab bukan cuma Maryamnya ini sebentar. orang Sebentar Arab, sih ya. bro, inilah kan Anda berarti nggak dengar Berarti omongan saya. Sebelum Maria saya Yesus tuntas orang Yahudi, ya. Udah berarti orang saya belum. Loh, dari mana Anda tahu kalau Maria mamanya Yesus orang Yahudi? Ada buktinya? Ada silsilahnya dalam Bible Anda? Maria adalah orang Yahudi? Bisa buktikan ke saya? di Alkitab sih begitu.
Mana? Di mana tertulis? Udah 7 tahun saya cari loh silsilahnya Maria loh. Ya mana? Di situ itu silsilah Yusuf bukan. Inilah kalian dalam Matius 1 ayat 1, Lukas 3:23. Itu bukan silsilah Maria dan silsilah Yesus, itu silsilah Yusuf, bapak tirinya Yesus. Kamu bacalah silsilah itu gimana sih? Coba kamu baca Lukas 3:23, Matius 1 ayat 1. Di mana tertulis di situ silsilah Maria? Kalau betul Maria itu orang Yahudi, kamu tunjukkan ke saya buktinya dalam Bible-mu. Kalau tidak ada, jangan memaksakan sesuatu yang tidak ada, Dek. Itu cuma doktrin, ya. Kita kan bicara ilmiah sekarang, fakta data kitab suci. Mana di kitabmu tertulis kalau Maria itu adalah keturunan Yahudi? Jangan-jangan Marianya Mama Yesus yang dalam kitab kamu itu orang Yunani? Kita kan nggak pernah tahu itu. Namanya Maria kok. Maria namanya, Maria Magdalena, Maria dari Magdala. Jangan-jangan dia Maria, kita kan nggak tahu. Nah, makanya buktikan Maria mamanya Yesus dan Yesus sendiri itu bukan orang Yunani, tapi orang Yahudi. Mana datanya? Kalau kamu bawa Matius 1 ayat 1, ya, Lukas 3:23, itu silsilah Yusuf. Yusuf itu Nggak baru tahu orang ya. Yahudi karena namanya. Ya udah Kak. Nah, makanya baca kitabmu nih, saya tunjukin sama kamu ya. Nih, saya bertanggung jawab supaya kamu itu betul-betul konkret mendapatkan data dari saya. Saya sebagai seorang muslimah wajib membuktikan ucapan saya kepada kamu. Mari kita lihat Matius 1 ayat 1. Di sini yang mengatakan bahwa ini silsilah Yesus adalah bukan ayatnya, tetapi yang menuliskan, yang memberi perikop ini bukan ayat, ini judulnya bukan ayat ya, Dek ya. Kamu perlu ketahui itu ya. Ini judul ini tidak bisa dikatakan ayat. Ini adalah tambahan judul. Nah, coba kamu baca di sini. Inilah silsilah Yesus. Ini konon katanya silsilah Yesus. Anak Daud, anak Abraham. Abraham beranak Ishak sampai kemana? Nih, ternyata Yosia nih. Ternyata di sini Yakub. Nah, Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria. Jadi ini silsilah Yusuf, bukan silsilah Maria dan bukan silsilah Yesus. Karena kecuali kalian mengakui bahwa Yesus adalah anak kandung Yusuf, baru bisa dikatakan silsilah Yesus. Ya, ini bisa dikatakan silsilah Yesus kalau kalian mengakui bahwa Yesus adalah anak kandung Santo Joseph, baru bisa dikatakan anak kandung ini silsilah Yesus. Bisa, nggak apa-apa. Berarti Itu Maria dong, Dek. bukan orang Yahudi. Ya mana buktinya? Kalau cuma mengklaim, saya juga bisa ngaku-ngaku orang Yahudi. Saya juga bisa loh ngaku-ngaku loh keturunan Lewi loh. Tapi kan nggak ada buktinya kan. Kalau cuma ngaku doang masih apa? Apalagi dituduh. Kalau mau mengatakan bahwa Maria adalah orang Yahudi, kalian harus punya data. Mana coba datanya? Ada nggak data-datanya? Terus kalau di Islam itu kan nanti Yesus yang turun pada akhir zaman Nabi Isa ya. Ya Nabi Itu Isa, kami nggak gimana? kenal Yesus ya, Dek ya. Kami tidak mau menambahkan nama orang, mengganti nama orang, itu kami nggak boleh ya. Namanya Isa, jangan diganti-ganti Yesus ya. Kami nggak kenal Yesus. Ya berarti orang yang berbeda Bu ya, Yesus sama Nabi Isa. Jadi Nabi Isa nanti Beda. turun Kalau pada Yesus akhir zaman terkutuk, itu Nabi Isa ngapain, mulia. Bu? Ya, mematahkan salib dan membunuh babi dan kemudian memerangi orang Yahudi dan bahkan menampar-namparin orang-orang yang sudah menyalahpahami tentang agamanya, yang telah menuhankan dia. Berterus terang, kalau kamu ingin tahu, sebenarnya udah dituliskan sama penulis kitabmu, walaupun gak jelas siapa penulis kitabmu itu, setidaknya itu sudah ada tuh. Kalau kamu jujur kepada kitabmu sendiri, percaya. Matius nanti Matius menuliskan bahwa Yesus nanti akan datang menghardi orang-orang yang memanggil dia Tuhan. Sebentar lah, Dek. Kalau saya ngajarin orang gitu, nggak mau dikejar-kejar gitu, mau santai. Kamu baca oke, Matius silakan. 7:21. Yesus nanti datang buat menghardi kalian yang memanggil dia Tuhan, Tuhan. Mengusir kalian. Yang memanggil dia Tuhan, Tuhan hanya orang Kristen. Kami nggak pernah manggil dia Tuhan, Tuhan, Tuhan ya. Matius 7:21. Oke, kita baca ayatnya ya. Tuh, ini kok teman saudara Kristen saya ini, kok saya mau bawa kitabnya malah ditertawakan ini. Nggak ada respectnya sama sekali Nggak, sama saya kitabnya ketawa. sendiri loh. Nggak boleh gitu, Dek. Hargailah. Berbeda Ini sekali. saya aja loh menghargai kitab kamu loh, Dek. Kamu nggak boleh gitu. Hargai kitab kamu ya. Yang saya bacakan ini kitab sucimu loh, Dek. Saya aja nggak Coba dibaca. saya aja nggak mengatakan ini kitab suci. Saya menghargai loh. Ya, masa kamu Nggak menganggap ini apa-apa, kitab suci tapi baca tidak aja. menghargai? Ya, ini saya baca ya, Dek ya.
Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Lanjut ayatnya ya, kita baca semuanya aja ya. Sorry. Matius pasal 7:21. Kita baca ya nih. Nih. Nih ya, Matius 7 nomor 21. Di-mute dulu aja deh. Nah. Pada hari terakhir, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan. Nah, nggak mungkin kami umat Islam manggil-manggil Yesus nanti Tuhan, Tuhan, Tuhan. Pasti kalian lah manggil-manggil dia nanti Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Kalianlah Kristen yang bernubuat demi nama Yesus dan mengusir setan demi namamu. Kalianlah itu yang mengusir setan dalam nama Yesus dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu. Kalianlah yang membuat mukjizat dengan nama Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Ini dia terus terang dia di sini. Apa yang perlu dia terus terangan kalau bukan sesuatu yang dibuat salah pahami kalian? Kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Wajar dia mengatakan tidak pernah mengenal kalian karena kalian memanggil keliru namanya. Namanya bukan Yesus. Kalian panggil dia Yesus. Contoh Daniel. Dan di sini dikatakan bahwa enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Daniel, ini sama saja seperti ini ceritanya ya. Ceritanya adalah kamu namanya Daniel. Coba saya tanya sama kamu jujur ya. Ketika kamu ada di bandara, saya memanggil kamu, oi Donald, Donald, kamu ngelihat nggak ke saya? Kamu sahut nggak saya? Logika aja deh. Ya sama Yesus juga gitu. Kamu panggil dia Yesus, Yesus. Emang dia tahu namanya kalian ganti Yesus? Orang dia Aramaik kok kalian jadikan namanya Yesus? Ya ditampar lah kalian. Nama kalian, nama dia kalian ganti-ganti. Namamu Daniel, ibumu kasih nama Daniel. Orang udah tahu kalau namamu Daniel, tiba-tiba ada di bandara dipanggil, Donald, Donald. Bisa jadi kamu marah. Namaku Daniel, aku panggil Donald pula. Sama begitu. Ketika nanti dia turun ke dunia, kalian sok-sok kenal sama dia, memanggil dia Yesus, tabok boleh kalian itu. Sejak kapan namaku jadi Yesus? Apalagi kalian bawa-bawa salib. Kalau betul dia pernah mati di situ, trauma dia lihat salib itu. Saya tanya sama kamu pernah dikejar anjing, digigit kakimu sama anjing, terus udah sembuh kakimu sekarang. Trauma nggak kamu lihat anjing? Menurutmu? Trauma nggak kira-kira? Sama, Yesus pernah mati di tiang salib, disiksa kejam di situ. Kalian bawa-bawa salib, kalian angkat-angkat salib depan dia. Trauma lah dia lihat. Wajar dia marah sama kalian. Jadi ceritanya memang jauh berbeda ya. Tapi gini Bu, pertanyaan saya yang ini omongan seberapa kali jauh nih? Berbeda. Beda. Kenapa kok pengikutnya banyak ya? Siapa yang mengikuti Yesus? Bukan pengikut Yesus Orang yang Kristen. banyak deh, yang mengaku. Nah, bukan pengikut Yesus yang banyak, tapi yang mengaku-ngaku pengikut Yesus. Coba saya tanya sama kamu, seluruh agama Kristen di dunia ini bisa nggak menunjukkan satu saja ajaran Yesus yang diikuti sama mereka? Apa coba? Ya itu kasih. Apa? Yang mana kasihnya Mbak? Oke. Betulkah kamu sudah mengikuti ajaran kasih? Betul. Kamu udah ikuti belum? Ya susah Bu, nggak mungkin. Ya sudah, kalau gitu kamu cuma ngaku-ngaku doang, mengikuti tapi nggak ngikutin. Itu namanya adalah ngaku. Bukan yang mengikuti Yesus yang banyak, tapi ngaku-ngaku. Nah, kalau kamu betul-betul mengikuti ajaran kasih, nanti kamu harus tunjukkan ke saya ajaran kasih mana yang sudah kamu ikuti. Yang mana? Ritual keagamaanmu di gereja itu tidak ada yang diajarkan Yesus. Natal ada nggak Yesus ajarin? Jujur. Ada nggak Yesus ngajarin Natal? Peringatan agama itu tuh. Nggak, yang saya tanya itu, ada tidak Yesus ajarkan kamu Natalan? Peringatan Bu. Kalau ajarannya Yang saya kasih. tanya itu gini loh. Ya, kasih menurut Yesus seperti apa? Apa ajaran? Coba saya tanya sama kamu. Ada tunjukkan satu orang di dunia ini yang pernah mengikuti ajaran kasih seperti yang diajarkan Yesus. Satu orang saja, siapa coba? Beragama Kristen dia. Siapa? Ini kalian Sebut namanya. apa namanya? Apa? Bunda Teresia.
Oke, tunjukkan kepada saya apa perbuatan Bunda Teresia yang mengikuti ajaran Yesus. Yang mana? Ngapain itu? Ngapain dia? Pernahkah Bunda Teresia itu dicambuk, disalib seperti Yesus? Ya memang dia nggak dicambuk, cuman dia Ya terus apanya? Apanya? mengasihi manusia. Apa? Dia banyak menolong orang, dia banyak. Tanpa loh, ngapain bawa Bunda Teresia? Itu Mahatma Gandhi, kamu pikir nggak pernah mengasihi orang? Hindu agamanya. Ngapain harus ngaku-ngaku jadi Kristen kalau cuma itu tok? Ateis juga banyak Ya, mengasihi. makanya itu Yang saya tanya. tanya itu Bunda yang Teresia kan diajarkan atas nama Yesus. Yesus. Iya, kalau atas nama itu saya bilang mengaku-ngaku atas nama Yesus. Ajaran kasih Yesus itu Sama seperti aja, apa? sama- Gini aja deh. sama siapa Enggak, kamu gini. yang orang Jangan Hindu kita itu itu. bias. Enggak, kita nggak usah bias, nggak usah banyak cerita. Kita ini kalau ngomong tuh straight to the point nih. Sebelum kita tunjukkan ada orang yang mengikuti ajaran kasih Yesus, kita cari tahu dulu nih. Ajaran kasih yang diajarkan Yesus itu seperti apa? Coba tunjukkan cara mengasihi dan cara dikasihi menurut Yesus. Dia menyuruh mengasihi manusia seperti dirimu sendiri. Itu Artinya, menyuruh. Kalau cuma nyuruh-nyuruh aja, itu bisa. Yang saya tanya itu caranya. Saya nih kalau Nabi Muhammad nih saya kasih contoh nih. kita Nabi mengasihi Muhammad musuh, enggak, mengasihi bentar. musuh juga. Oke, Nggak boleh oke, membalas berarti kejahatan kamu dengan kejahatan gitu. oke. Berarti Yesus menyuruh untuk tidak boleh membalas orang jahat. Betul? Iya betul. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kalau ibumu diperkosa, apa yang kamu lakukan pada saat melihat ibumu diperkosa? Yang marah lah. Nah, kemarahanmu melihat ibumu diperkosa itu berdosa atau tidak berdosa menurut ajaran Yesus? Kalau saya sih harus dibalas itu. Saya nggak nanya pendapat kamu, Dek. Saya bertanya tentang ajaran Kristen. Di dalam agamamu kan tidak boleh harus mengasihi orang-orang jahat. Saya tanya kamu, dalam kaidah rasionalitasmu sebagai manusia normal, sehat, punya akal, hati nurani, bagaimana implementasi ajaran kasih itu kalau pada saat ibumu sedang diperkosa? Apa yang kau lakukan, adikku? Kau bilang marah. Saya tunjukkan kepadamu ajaran Yesus kalau kamu marah. Nih ya. Kamu buka Matius pasal kelima nomor 22. Kamu ketika melihat ibumu diperkosa, kamu marah. Apa kata Yesus? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Maka ternyata ketika kamu melihat ibumu itu diperkosa, kamu marah, kamu harus dihukum loh. Itu ajaran kasih begitu. Tapi marahnya itu dalam hal apa itu Matius itu? Tidak ada di sini dijelaskan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang. Jadi di sini setiap orang. Asal orang aja itu masuk. Karena setiap itu keseluruhan. Yang marah terhadap saudaranya, marah di saudaranya sesama manusia nih, harus dihukum. Gak ada alasannya mau marah karena apa, kayak pokoknya kau marah aja. Maka inilah ajaran kasih di Kristen. Ketika kau melihat ibumu diperkosa dan kau marah karena itu, kau harus dihukum. Yang memperkosa gak dihukum. Coba tunjukkan kepada saya ada dalil orang yang memperkosa orang lain dalam kitab perjanjian baru itu dihukum. Ada nggak? Kayaknya itu nggak dihubungkan ke situ deh. Kalau tidak dihubungkan ya sudah. Gini aja. Terlalu ekstrim. Saya tanya sama kamu. Oke, kalau loh. Inilah kenapa saya beri contoh yang ekstrim supaya kamu terpantik pikiranmu bahwa ajaran kasih di dalam kitabmu itu tidak rasional. Saya berikan contoh apa yang dimaksud kasih Itu dalam gini. ajaran agamamu. Coba ibu bayangkan ya. Gini. Saya kasih kamu Kalau ayat memang loh. Saya dari tadi bicara memang pakai ayat tidak loh. diajarkan kasih ya. Saya yakin dunia ini sudah perang dunia ketiga sejak dulu. Loh, Kristen nggak kok perang dikasih. dunia ketiga? Belum. Ini nih buktinya nih. Kamu tahu nggak Cuma perang masing-masing pertama kali agama itu? akan saling membela agama masing-masing. Benar Enggak, nggak? saya nggak ngomong ke sana. Itu terlalu jauh. Itu omongan kamu nggak ada korelasinya dengan omong kita. Enggak sih. Oke. Saya mau menanggapi omonganmu barusan nih. Perbuatan kasih. Bu. Kalau sudah selesai baru ngomong saya. Udah belum? Oke lanjut Bu. Udah. Oke.
Tadi omonganmu ini blunder banget nih ya. Kamu bilang begini nih. Seandainya kami Kristen tidak diajarkan kasih, tentulah dunia ini ada perang dunia ketiga. Saya bingung dengan kamu gini, Dek. Kamu kalau rasional, kamu tahu nggak perang terkeji di abad ini, di dunia ini, yang paling pertama itu, yang tercatat sebagai sejarah perang terkeji, itu adalah perang salib. Bukan perang onta, bukan perang Jamal, bukan perangnya Rasulullah. Karena korban dari perangnya Rasulullah itu tidak sebanyak dan sadis perang salib. Itu perang salib namanya, Dek. Namanya saja adalah simbol agama Kristen. Dan kamu tahu terjadinya perang salib itu berapa lama? Hampir ratusan tahun. Itu yang saya Itu pikir bukti. kalau tidak dirubah istilah pengajaran tentang kasih ini, mungkin sudah kacau balau dunia ini. Loh, Masing-masing kok agama gitu? akan membela agama Tunggu dulu. masing-masing. Sebentar. Justru yang membuat dunia ini perang saudara, perang kacau balau itu dari Kristen semua. Perang dunia pertama Kristen pelakunya. Perang dunia kedua Kristen pelakunya. Yang membunuh orang Yahudi 6 juta Kristen pelakunya. Yang inkuisisi selama 500 tahun Kristen pelakunya. Yang menjajahi di dunia ini Asia Tenggara, Afrika, Kristen pelakunya. Terus kamu bilang, justru kalau tidak ada agama kasih nanti dunia nggak aman. Loh, justru karena kalian mengklaim ajaran kasih, tapi kasihnya adalah dengan memberikan penderitaan, kalian menghancurkan peradaban. Oke, saya tunjukkan bagaimana istilah kasih dalam Kristen berlaku. Kamu buka 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Silakan kamu buka. Kamu punya Bible nggak? Punya Bible nggak? Coba Ibu baca sudah situ, Bu. Oke. Nih. Ya. Saya tunjukkan kepada kamu nih. Kamu baca ini, kamu telaah ini baik-baik. Ini definisi kasih dalam iman Kristen loh ya, bukan kata saya, tapi kata Petrus. 1 Petrus pasal 2 nomor 18 sampai 19. Ini perkara perbudakan. Kamu lihat ini. Hai kamu hamba-hamba, budak-budak, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Di ayat ini, pembantu-pembantu, budak-budak itu tidak boleh melawan majikannya walaupun majikannya bengis, harus tunduk. Itu ajaran kasih itu. Dari mana saya tahu itu ajaran kasih ini? Dari ayat 19-nya. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, maka di dalam kekristenan ternyata kasih Tuhan itu adalah penderitaan. Contoh, Yesus dikasihi Tuhan menderita, Matius, Markus, Lukas dikasihi Tuhan menderita hidupnya, Paulus juga menderita. Makanya kami umat Islam, saya menghimbau nih, buat kalian umat Islam, bantulah saudita. Kenapa? Ternyata mereka semakin menderita, mereka semakin dikasihi Tuhan. Menurut siapa? 1 Petrus pasal 2 nomor 19. Justru kalau kalian bahagia, kalian tidak dikasihi Tuhan. Karena adalah kasih karunia, kalian dengan sadar menanggung penderitaan. Makanya Yesus ajarkan apa? Pikul salib. Jadi inilah ajaran kasih Kristen, penderitaan. Lihat kenyataannya, Yesus menderita di dunia, miskin, dielok-olok, dihina, ditelanjangi, ditombak. Murid-muridnya semua matinya mengenaskan. Menderita. Ya betul. Tapi itu kan ada ininya, Bu. Proses penyiksaan itu kan ada tujuannya. Nah itu dah. Apapun tujuannya, tapi kamu akui kan? Apapun tujuannya, kamu akui kan kalau memang betul kasih Tuhan itu adalah penderitaan? Bukanlah. Kasih karunia itu bukan penderitaan. Ini ayat kok gitu? Ini saya ya, kok saya yang Islam mengajarkan ayat yang kamu bantah sendiri nih? Ini saya ganti judul nanti Oten bantah Bible nanti loh. Enggak gini, coba udahlah. Kalau gitu kamu yang baca sendiri deh. Kamu baca sendiri. Ini berarti kamu nggak percaya dengan ini. Ini sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan. Tuh. Jadi kalau kamu sadar kamu menanggung penderitaan dan kamu sadar itu adalah perintah Tuhan dan kehendak Tuhan, kamu termasuk orang yang penuh kasih karunia. Makanya saya tanya, saya kalau cuman omong-omong, saya kasih, ternyata kasihnya itu sama dengan menderita, ngapain?
Ngapain gitu loh punya agama yang justru, makanya saya pernah bilang begini deh, agama yang benar itu aturan dan hukum-hukumnya kalau dijalankan itu menguntungkan diri kita dan menguntungkan orang lain. Contoh ajaran Islam, bersedekahlah kalian. Ketika saya mengambil sebagian harta saya bagikan kepada orang lain, pertama saya mendapatkan lebih banyak daripada yang saya berikan, untung. Kedua, orang lain yang bukan seagama dengan saya pun dapat keuntungan dari saya yang beragama Islam. Inilah ajaran dari Tuhan yang benar. Tapi kalau ada ajaran, kamu tahu nggak di Kristen itu kamu disuruh membenci keluarga, juga membenci dirimu sendiri, tahu nggak? Kayaknya enggak deh. Nih, oke. Lukas 14:26. Kamu coba buka dulu baik-baik. Jangan saya. Kalau kamu tidak percaya kepada saya, silakan kamu buka sendiri. Kalau kamu mengatakan saya itu cuma kutip-kutip ayat, silakan kamu baca satu perikop, tidak menghilangkan konteksnya, ya. Lukas pasal 14 nomor 26. Ini ajaran Yesus nih. Bagi saya, ajaran yang apabila diterapkan syariatnya dengan benar sesuai dengan tertulis maka merugikan orang lain, ini bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran setan. Nih. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara menurut kamu, menurut ayat itu untuk jadi murid Yesus, menurut kamu bagaimana caranya? Kalau pengertiannya sih yang saya tahu itu kita kalau memang mau mengikuti yang ibu bilang ya, mengikuti benar-benar, itu kita harus meninggalkan hal duniawi maksudnya. Kita betul-betul. Berarti kalau jadi Kristen benar-benar jadi Kristen gitu nggak boleh menikah. Orang tua kita, ya mungkin seperti betul-betul. Dan itu benar menurut kamu ajaran yang benar. Berarti memang Tuhan menginginkan kita ninggalin orang tua kita. Itu kalau kita mau mengikut. Kalau betul-betul yang ibu bilang. Iya, ini kan pengikut Yesus yang benar nih. Kamu kan termasuk yang nggak benar karena masih bersama anakmu, bersama istrimu, bersama orang tuamu. Kamu kan termasuk yang nggak benar. Yang benernya adalah tinggalkan ibumu, bener nggak? Loh kok ketawa sih? Ini kan kita lagi rasionalitas ini. Artinya, ini loh mengikuti itu artinya kan kalau nggak salah ada dibilang apa, ikutlah aku dan beritakanlah apa ya? Dibilang beritakanlah apa yang aku sampaikan kepadamu. Artinya begitu, maksudnya kita jadi pendeta lah kasarnya, Bu. Jadi saya bingung ya. Kamu tahu nggak di dalam kitabmu itu diperintahkan begini, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, itu betul. Nah, ya kan? Terus gimana? Berarti Yesus perintahkan semua manusia jadi murid dia, benar nggak? Iya, maksudnya dia mengajarkan pada saat Yesus ini seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bentar dulu. Ayatnya itu begini loh bunyinya, jadikanlah semua bangsa muridku. Betul. Pernah dengar itu? Berarti iya. Yesus memerintahkan semua manusia untuk jadi murid dia kan? Iya, betul. Tapi ketika mau jadi murid Yesus, apa yang harus dilakukan? Bukan mau mengikut. Jadi gini, mengikuti ini artinya kita menjadi penginjil. Saya bicara tentang murid. Saya nggak tahu kamu dapat informasi itu dari mana. Berarti jadi Yesus menyuruh semua orang jadi penginjil gitu. Kalau memang mau mengikuti dia, ya jadi penginjil, Bu, betul-betul penginjil. Tapi kalau kita hidup seperti berarti orang Kristen yang sejati itu yang penginjil. Ya, berarti dia, orang Kristen yang benar itu adalah yang penginjil gitu. Nggak, bentar dulu. Berarti yang betul-betul Kristen itu yang penginjil itu yang ninggalin keluarganya gitu. Kayak si Edis TV gitu, ninggalin mama bapaknya demi pergi mendapatkan uang, bikin rumah di Amerika, dia tinggalkan bapak ibunya. Paul Jong walaupun mamanya sudah mati dia nggak datangi, itu baru Kristen sejati ya. Benar nggak? Kristen sejati itu ya. Berarti begini di Kristen tuh. Karena enggak, ini kita kasih contoh. Ini contoh dari, bukan menilai. Saya kasih contoh nih, kamu lihat ya. Lukas pasal 3. Ibu kayaknya terlalu ekstrim. Memang ajaran Dek, dari mana ajaran Kristen yang tidak ekstrim? Untuk menyelamatkan orang aja Tuhan harus bunuh Tuhan loh. Kurang ekstrim apa itu, Dek? Yang ekstrim ini memang kitabmu ekstrim, Dek. Bahkan Tuhan turun ke dunia itu kurang ekstrim apa, Dek? Tuhan harus mati itu kurang ekstrim apa, Dek? Kok takut kamu dengan sesuatu yang ekstrim? Sementara kitabmu semua istrinya ekstrim. Bahkan Tuhanmu mati di tiang salib itu kurang ekstrim kah? Hei, adikku. Yang saya tanya itu, kita kembali ke topik adikku. Adikku, saya tidak mengajak Anda jadi Kristen ya. Jadi Islam ya. Saya hanya mengajak Anda untuk berpikir dan berakal. Saya ulangi sekali lagi. Lukas 14:26. Pertama, kamu sudah menyelewengkan secara tekstual.
karena kamu ngikutin doktrin gereja. Yesus diam dulu ya, mute dulu. Saya sebutkan ya. Tapi Anda dibilang sebagai ini, seorang saya baru Kristen, ingat nih. Dibilang pergilah dan beritakan dan baptislah seluruh bangsa atas namaku. Di gitu sih dibilang baptislah dan beritakanlah Injil. saya bukan Nah, bawa yang itu, diperintah. saya bawa ini nih, saya bawa ini Jadi saya hanya dijadikan mengikuti semua. baptis dan mendengarkan Injil, Bu. Kalau sampai mengikuti yang Ibu bilang itu, waduh, itu mungkin harus jadi pendeta atau apa, seminari atau apa ya? Oh, berarti ayat ini untuk pendeta berarti. Berarti ini oke, begitu jawabannya Bukan ya. pendeta, Saya tanggapi tapi jawabanmu. pilihan gitu. Tuhan kan berikan pilihan Ya juga. oke lah. Saya tanggapi jawaban Anda. Berarti ini spesifiknya bukan untuk seluruh Mengikuti dan Kristen ya, tapi baptis. oke. Ya. Berarti Lukas 14:26 ini menurut kamu adalah bukan untuk seluruh umat Kristen berarti ayat ini. Buat seluruhnya, tapi pilihan itu bukan kewajiban. Ya namanya mengikuti Tuhan itu memang pilihan. Saya kan itu semua orang juga milih. Jadi Islam juga pilihan, Dek. Yang saya tanya itu cara memilihnya ini loh. Di sini Iya, dikatakan makanya saya jikalau Kalau di Islam mungkin banyak kewajiban ya. Dek. Tapi kalau Dek. kita di Kristen Oh ya, pilihan, Bu. Nah, Iya. jadi Dek, saya di mengikutnya dalam Islam dalam apa? bentuk baptis Tunggu. dan Ini nggak ada mengikuti kaitan. ajaran. Ini tidak ada kaitan. Kamu tidak ngerti apa definisi kewajiban dan apa yang adalah pilihan. Kamu nggak ngerti itu. Setiap kewajiban pun juga pilihan, Dek. Kami diwajibkan sholat, tapi ya kami yang memilih mau ikut sholat atau tidak. Ini gimana, Dek? Ini nggak ada kaitannya dengan Ya, umum sama. kita. Jangan lari ya. Tidak ada kaitannya, beda banget. Di Kristen itu tidak ada wajib-wajibnya. Kalian disuruh begini begitu tuh kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa kan? Loh, saya tanya nih, ketika Yesus bilang, bisa. baptislah semua bangsa jadi muridku. Nih, ya, ini saya tunjukkan sama Ya. kamu nih. Nih ya, saya kasih kamu Jadi data Matius Kristen. 28 ayat 19. Betul. Coba, kalau seandainya saya bicara, biar kamu mengerti pembicaraan saya, dengarkan baik-baik dulu. Setelah saya sudah jeda ngerti, untuk betul, kamu betul. tanggapi, baru kamu. Oh, ya udah kalau gitu jangan dijeda dulu karena kita cuman bukan 2 orang aja, ada orang yang nonton lagi nih. Matius 28 nomor 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oke? Ini perintah untuk siapa? Untuk sebagian orang Kristen atau untuk seluruh orang yang mau jadi Kristen? Untuk seluruh, Bu, seluruh orang Kristen. Seluruh. Oke, ini jadi murid ya. Nih ya, bangsa muridku. Ternyata untuk jadi murid Yesus, Lukas 14:26 berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan bawa nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Pertanyaan saya, ini siapa yang disuruh membenci keluarga untuk jadi pengikut Yesus? Seluruh orang Kristen atau spesifik? Katanya Pak, Ibu bilang tadi Paulus yang bilang. Tulisan Paulus Ini ya. bukan ini Yesus yang ngomong. Ini kan Yang tadi disuruh membenci. itu Korintus, itu beda lagi. Jika ini warna merah deh, ini perkataan Yesus. Oh, iya. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ini kan perkataan Yesus adikku. Yang tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, dek, laki-laki dan perempuan saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nggak bisa jadi murid Yesus kalau tidak membenci. Iya. Nah, itu saya loh, kok saya ngada-ngada berdosa loh. Saya ini kan pembelajar Kristologi. Saya ini cuman kita gini, saya baca dibilang semua loh, dek. kasihilah sama manusia Apa? seperti dirimu sendiri, jadi bertolak belakang dong. Nah, tidak bertolak belakang kalau kamu paham 1 Petrus pasal 2 nomor 18 tadi. Makanya inilah kalian ini. Dari tadi tuh Uni kasih ayat. Kamu baca 1 Petrus pasal 2 nomor 18 19. Kasih itu dalam iman Kristen adalah penderitaan. Jadi kasih yang dalam Kristen itu bukan kasih di KBBI. Kalau kasih di KBBI itu nggak berlaku karena KBBI nggak berlaku di Kristen. Contoh nih, KBBI, ya kita bicara KBBI ini. Kasih KBBI karena gini, benci dalam KBBI tidak dipakai di dalam Bible. Karena apa? Kata benci itu dimaknai meninggalkan oleh orang Kristen. Maka orang Kristen ini kitabnya nggak pakai standar KBBI. Nah, ternyata kasih itu menurut KBBI adalah nih, saya tunjukkan sama kamu.
Memang memang saya akui banyak pendeta kalian yang diskusi sama saya itu tidak pakai KBBI, ya. Pendeta saya itu nggak pernah jelaskan itu yang membenci orang Ya nggak tua. mungkin lah. Ya nggak mungkin lah Berarti- pendetamu kasih ayat itu nanti rungkatlah gerejamu, Dek. Berarti Kamu yang baca sendiri lah dihapus kitabmu. aja ayatnya ya dari Alkitab ya. Waduh. Waduh, bukan saya yang suruh ya. Dihapus aja lah. Menurut saya Bukan segitu saya aja suruh lah. ya, Dek ya. Waduh. Karena bisa pengajaran ternyata Yesus kitab kan suci kasihilah dihapus, sesama dihilangkan. manusia. Ini bedanya kita ya. Kalau di Islam itu yang menyuruh menghapus 300 ayat Quran itu penista agama bernama Saifuddin Ibrahim. Ini Kristen sendiri yang suruh hapus kitabnya loh. Loh iya, kalau memang Karena nggak terima deh. salah ya dihapus aja. Jadi menurut Kenapa, kamu Bu? itu Lukas 14:26 itu salah? Atau mungkin pengertiannya berbeda. Karena saya bukan teolog ya Bu ya. Jadi saya nggak bisa menjelaskan. Saya paham pemaknaannya menurut teolog kalian. Apa artinya? Menurut teolog kalian kan sudah dibikinkan perikopnya itu. Judulnya sudah dibikin. Segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Jadi kata Oh, membenci iya, itu, maksudnya membenci itu itu mungkin. dirubah. Makanya saya bilang agama Kristen ini setiap bahasa dalam kitabnya tidak mengikuti standarisasi KBBI. Kata membenci dikatakan meninggalkan. Padahal membenci itu tidak sama dengan meninggalkan. Membenci itu artinya memiliki perasaan benci. Meninggalkan artinya pergi meninggalkan. Tidak semua yang meninggalkan keluarga itu benci. Tidak semua yang membenci Iya, itu nggak mungkin meninggalkan. ada benci. Makanya, Berarti pengertiannya tapi mungkin faktanya tertulis meninggalkan begitu. itu. Ya sekarang saya tanya, kalaupun kita pakai makna meninggalkan, menurut kamu masuk akal nggak ajaran agama yang menyuruh meninggalkan keluarga dan orang tua? Kalau logisnya sih ya misionaris itu memang pada kenyataannya meninggalkan. Mereka kan berpetualang ke seluruh dunia kan. Mereka ke seluruh penjuru dunia, mereka meninggalkan keluarganya, orang tuanya, harta bendanya begitu. Dan menurut kamu itu logis begitu? Memang begitulah perintah Tuhanmu kepada berarti kembali lagi nih. Berarti Lukas 14:26 itu bukan seluruh orang Kristen ayat ini berlaku, tapi untuk para misionaris gitu. Dan misionaris ini harus meninggalkan dunia sama sekali, nggak boleh berkaitan dengan dunia gitu. Anak istrinya harus ditinggalkan gitu. Itu yang benar menurut Kayaknya Tuhanmu sih berarti? begitu. Oke, berarti ajaran Kristen ini adalah ajaran yang ayatnya itu bukan untuk seluruh manusia, guys. Nih contoh. Lukas 23 ini, Itu dengarkan pilihan, baik-baik ya. pilihan kayaknya. Kalau pilihan itu semua pilihan, Dek. Di Islam juga diwajibkan kalian sholat. Itu pilihan juga kok. Artinya kalau Iya, kau mau sama, jadi Islam, kau mungkin. wajib sholat. Beda. Ya, mungkin Yang ada saya yang tanya sholat ini juga, ajarannya Tapi ngakui beda, dirinya Dek. Islam. Dengar. Itu beda, itu bukan itu yang kita bahas. Itu kita bahas perilaku. Yang saya bahas ini ajaran, Dek. Sama Contoh nih, perilaku juga. dalam Islam itu dengar dulu, dalam Islam itu begini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Di situ tertulisnya apa? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Maka yang diwajibkan berpuasa adalah orang-orang beriman. Kamu untuk menyelamatkan ajaran kitabmu ini, kamu menyimpulkan bahwa ayat Lukas 14:26 ini bukan untuk seluruh orang yang mau jadi Kristen karena kamu nggak mau ngikutin itu. Maka kamu berdalih bahwa itu untuk misionaris karena kamu bukan misionaris, kamu merasa aman dengan perintah ayat ini. Makanya kamu mengatakan itu kan khusus untuk misionaris. Makanya misionaris itu boleh ninggalin keluarganya. Karena apa? Karena kamu tahu kamu tidak akan mampu lakukan ini. Bagi kamu secara manusiawi, rasional Ya, berfungsi. Gak mungkin ketika kita mengikuti agama tertentu, kita meninggalkan istri, anak, dan keluarga kita. Itu nggak mungkin. Bahkan di dalam Islam, kamu tahu nggak? Di Islam berdakwah pun tidak diwajibkan meninggalkan keluarga loh. Tidak ada kewajiban meninggalkan keluarga loh. Bahkan wajib kita laki-laki itu kewajibannya yang paling utama adalah dia membiayai kehidupan keluarganya loh. Kalaupun dia nanti berpisah, itu beda lagi, konteksnya suka sama suka. Bukan berarti dia Tuhannya yang suruh. Gitu loh. Nah, di kamu Nggak tahu enggak, sih. Tuhannya yang suruh. Tuhannya yang suruh. Walaupun kata meninggalkan ini adalah kata yang diganti dari kata membenci, ini kan kata miseo dalam bahasa Yunani. Miseo ini tidak ada lagi kata-kata lain terjemahannya kecuali membenci. Tiba-tiba diganti sama orang Kristen. Jadi kata itu meninggalkan, bukan membenci. Iya ya. Diterjemah. Iya, itu terjadi.
Nah, inilah kenapa saya membongkarkan ini kepada kalian, mau membuktikan kalian ini orang Kristen yang naik ke koma saya rata-rata adalah orang yang didoktrin oleh pendeta, tidak diajarkan seluruh ayat tapi hanya diambil ayat-ayat yang indah. Ayat yang mana? Akulah jalan kebenaran dan hidup, siapa yang percaya pada aku maka dia pasti masuk surga, bla bla. Itu yang kalian ditanamkan di gereja-gereja kalian. Kalian tidak pernah diajarkan Lukas 14:26. Kalian tidak pernah diajarkan kitab Ulangan, Kejadian, nggak pernah. Kami membaca kitab kalian, maka kami menemukan ayat-ayat seperti ini. Lalu saya tunjukkan kepada Anda, sebab adalah kasih karunia. Ini perkataan siapa? Perkataan Petrus. Yang disebut dengan kasih karunia adalah kau menderita. Dan ternyata ketika kau menjadi pengikut Kristus, kau tinggalkan anak istrimu, kau menderita. Makanya itulah yang disebut dengan ajaran kasih. Makanya aku pernah bikin sebuah artikel, ini Kristen ajaran kasih atau ajaran kasihan? Kok semua identik dengan penderitaan Kristen ini? Selamatnya manusia karena penderitaan Tuhan. Hadirnya agama Kristen karena penderitaan Tuhan. Itu loh. Dan kemudian menjadi pengikut Kristen disuruh menderita. Makanya saya pernah bilang, buat apa mempromosikan kata-kata kasih sementara makna kasih dalam Bible itu adalah penderitaan. Jadi diganti kata-kata itu menjadi kata-kata manis. Sama seperti ini ya. Ini ibaratnya begini nih. Di dalamnya itu racun tapi dikatakan itu madu. Sama seperti itu. Ini gini cara enggak, ini maksudnya gini nih. Sebenarnya yang bentar. Enggak, saya nggak lagi ngebahas untuk apa, Dek. Itu jauh sekali nih. Ini sama seperti ini. Enggak, saya lagi toh. Tetapi kalau penjelasan dari gereja ya memang untuk surga begitu. Untuk surga apa? Bagaimana cara masuk surga menurut Kristen? Melalui Yesus Kristus. Saya tanya sama kamu, kalau ada misionaris meninggalkan keluarganya jadi Kristen, masuk surga nggak? Masuk surga menurut. Kalau ada oke, itu yang pertama. Nggak, itu yang pertama. Nah, oke. Terus ada orang Kristen nggak ninggalkan keluarganya, nggak jadi misionaris, tetap masuk surga nggak? Masuk surga juga, dia kan mengikuti Yesus. Ya ngapain Tuhanmu kayak gitu ngajarin yang kalau yang orang yang udah menderita tetap masuk surga, yang nggak menderita masuk surga? Ini nggak adil Tuhanmu kalau begitu. Bagaimana ini ceritanya? Mau memikul salib tetap masuk surga, nggak pikul salib ya ngapain pikul salib kalau bisa nggak pikul salib masuk surga, Dek? Nggak make sense ajaran ini. Kita dibaptis dan mengikuti Yesus. Ya sudah, kalau cuma sekedar dibaptis mengikuti Yesus langsung masuk surga, nggak perlu kau tinggalkan keluargamu. Ngapain kau tinggalkan keluargamu? Berarti ajaran Yesus ini nggak perlu digunakan, nggak penting ini. Kenapa? Ternyata perintah Yesus, jikalau seorang datang kepadaku tidak membenci bapaknya, baptislah seluruh orang jadi. Ternyata itu nggak penting. Kenapa? Nggak dilakukan pun tetap masuk surga. Jadi ini entah ngapa-ngapain Yesus ngomong ini. Jadi kalau kau baca ayat ini, Dek, baca ayat baptislah semua bangsa dalam namaku misalnya, enggak pun kau ikuti, kau tetap masuk surga. Iya, enggak pun kau ikuti proses itu, enggak penting proses itu, karena kau enggak ikuti itu pun kau tetap masuk surga kok. Pakai otak lah. Kalau bisa kita senang masuk surga, ngapain susah masuk surga? Kita kan bukan orang bodoh. Itulah dogma. Ah, ngeri kan? Mengerikan dogma kan, Dek? Ya, Nah, sama aja di sini juga. mana ada, coba tunjukin satu dogma di Islam. Ya yang Ibu bilang tadi. Mana? Dogmanya. Mana? Sholat, kewajiban segala macam. Itu bukan dogma. Itu bukan dogma, itu perintah yang divalidasi oleh saintifik. Saya tunjukkan sama kamu. Kamu pernah nggak punya alat pengukur jantung? Wajib, itu memang wajib. Kalau kau nggak, gini loh, kalau kau masuk Islam itu nggak ada itu bukan dogma, mewajibkan itu bukan dogma, itu ketentuan hukum yang berlaku. Nah ini beda nih dogma itu. Kamu tahu arti dogma nggak? Dogma itu adalah opini yang dianggap benar yang diajarkan tanpa pembuktian. Kamu dikatakan masuk surga oleh Yesus, kamu nggak perlu buktikan. Kamu percaya itu loh. Kok ketawa? Nih, saya kadang bingung dengan orang Kristen ini. Diajak cerdas malah dia menertawakan dari tadi loh. Saya udah serius sama kamu loh. Maksud saya sama, saya juga gini, dengerin, saya juga mendengarkan. Saya tidak terima, maaf ya, mohon maaf. Kalau kamu bilang perintah sholat dikatakan dogma, saya tolak sebagai orang Islam. Saya bisa buktikan kalau itu bukan dogma, tapi itu perintah yang make sense untuk. Tuh, jangan dipotong dulu lah, Dek.
Dek gini loh dek, kalau misalkannya kamu membantah dari tadi tuh dengan ilmu, saya siapkan kamu. Udah gini aja deh, sekarang kamu curahkan dulu omongan ngomong, saya diam, nanti baru saya tanggapi. Biar kita nggak saling ini diskusinya nggak etis kayak gitu. Yang saya simpulkan Bu ya, yang pertama tentang Yesus dan Nabi Isa itu orang yang berbeda. Jadi Yesus Jelas. orang yang berbeda dengan Nabi Isa. Nah, tapi ceritanya kayak mirip-mirip begitu loh Bu. Nah, menurut saya karena Ya kan saya sudah kasih, saya gini loh dek, di sini itu kan saya bingung. Saya suruh kamu itu menanggapi, ya apapun kesimpulanmu saya tidak peduli, ya saya nggak masalah deh, kan yang mengajari kamu kan saya sekarang nih, pemahamanmu seperti apa saya tidak masalah, tetapi saya mau kita membahas topik yang sudah kita bicarakan. Kenapa? Karena bukan cuma kamu yang mendengarkan, tapi orang yang 400 orang ini juga dengarkan. Tadi kamu sudah berkali-kali saya terangkan bahwa Yesus dalam kitab kamu secara perspektif dengan Quran saya itu beda. Kenapa? Sumbernya beda. Kamu dapat informasi dari orang-orang pendusta, itu pun kata Yesus. Saya dapat informasi dari orang yang nggak pernah berdusta. Loh. Oke lah. Oke, terus Oke, apa lagi, Bu, yang kamu sampaikan? ketawa itu tidak percaya atau bagaimana? Mau saya buktikan nggak kalau kamu dapat informasi Nggak dari orang-orang percaya. pendusta? Cuman kesimpulannya, Baik, nggak percaya sudah ya? berbeda. Oke. Jadi orangnya berbeda Bu. Jadi saya nggak percaya. Ya udah, Nabi kamu Isa. nggak percaya. Tapi saya percaya Yesus Ya nggak Kristus. apa-apa, nggak apa-apa. Saya nggak suruh kamu percaya Nabi Isa Ini kok. orangnya Di sini saya tidak kayak orangnya salah berbeda. dek. Wah, ini salah adik ini nih. Saya tidak suruh kamu percaya kepada Nabi Isa. Saya suruh kamu pakai otak dan berakal. Room ini memacu orang Kristen untuk memfungsikan akalnya. Salah besar kalau Kristen menganggap saya buka komal ini untuk islamisasi kalian. Kenapa? Kalian udah minoritas, kasihan saya. Kalian minoritas, denomnya pecah-pecah lagi. Masa mau saya ajak lagi Islam? Saya rugi ngajak kalian orang Kristen yang sudah ada ini. Karena kalian itu ibaratkan yang sudah disortir-sortir gitu, yang udah lolos. Kalian itu tinggal yang mengkal-mengkalnya lagi. Udah Kristen aja nggak apa-apa. Saya ini belajar bukan untuk mengkristenkan orang Islam bukan untuk mengislamkan orang Kristen di Indonesia, tapi saya mau mengislamkan orang Kristen di luar negeri sana. Makanya saya kuliah nih. Diam dulu, Mungkin bentar, nanti saya sampaikan pada dulu. akhir zaman nanti itu pembuktiannya. Apakah betul-betul Itu Yesus itu nanti itu atau nggak Nabi usah Isa dibahas yang sekarang. Itu nggak usah dibahas, itu nggak ada edukasinya itu. Kita bahas edukasi. Nah, saya di sini mengajak kamu ini memfungsikan akalmu. Dari tadi yang saya tunjukkan itu isi kitab sucimu yang sudah kamu bantah berulang-ulang. Nah, bahkan ketika kamu mengatakan tadi statement terakhirmu yang ingin saya tanggapi, ya, kamu tadi berkata tentang apa tadi yang terakhir itu? Kamu bilang apa? Ya, ajaran ini untuk menyelamatkan dirimu supaya kamu tidak termasuk kepada orang yang membenci keluarga. Kamu bilang, ini hanya untuk misionaris. Konsekuensi dari ucapanmu itu menunjukkan bahwa ternyata ada ajaran Kristen ini yang diajarkan oleh Yesus, mau dikerjakan atau tidak enggak masalah, nggak penting. Mau diikuti tetap masuk surga, nggak diikuti masuk surga, artinya nggak ada gunanya Yesus ngomong gini gitu loh, nggak penting. Tahap apa ini gunanya ini? Kenapa? Mau diikuti Lukas ini ya tetap masuk surga, nggak diikuti Lukas ini tetap masuk surga. Inilah tidak make sense-nya ajaran Yesus kalian buat. Itu menurut saya Itu loh. Dan kalau ibu berdebat tentang teologi ya bagusnya kan ke yang betul-betul belajar. Saya dari tadi itu tidak mendebat kamu loh. Ini saya bingung nih, pantas kalian nggak paham kitab kalian. Sedangkan esensi debat kita aja dari tadi kamu nggak paham berarti. Saya kan tadi sudah bilang sama Anda, di sini saya bukan menjadi orang yang mendebat kamu. Saya mengajarkan kamu. Kenapa? Kalau saya mendebat kamu, ini sama seorang profesor mendebat anak SMP, karena dari tadi saya lihat kamu awam sekali tentang agamamu, Dek. Makanya saya tidak datang untuk mendebat, saya datang memberi informasi sama Anda sebagai bentuk saya termasuk orang yang mengasihi kalian. Bukti kasih saya ini adalah dengan meluruskan paham kalian yang keliru. Saya tunjukin ajaran kasih di Kristen itu adalah penderitaan. Dari mana? Dari mana Uni tahu? 1 Petrus pasal 2 nomor 19. Oh, maknanya kan beda Uni. Oke. Makna kita dapat dari bagaimana cara kita memahami. Setiap orang memahami itu tergantung personalnya. Kalau orangnya bodoh, maka dia keliru memahami. Kalau dia berilmu, maka pemahamannya bagus. Karena tidak mungkin kau paham tanpa ilmu. Kau memahami segala sesuatu itu harus dengan ilmu.
ya, dengan ilmu. Iya. Begitu loh. Oke. Loh, saya tanya sama Anda, Ya, kita Bu. memahami sesuatu itu Saya dengan ilmu atau sengaja dengan mungkin tidak? gereja nih, Bu. Ya udah. Jadi saudara kita Daniel, mungkin untuk terakhir Gimana, Bu? kalinya, saya mau tanya sama Anda deh. Coba sebutkan. Ya, siap, Bu. Ini saya tidak bertanya ya, saya meminta. Oke, saya minta tolong deh. Oke, siap, Bu. Saya minta tolong sama Daniel, karena kamu bilang Kristen ini adalah ajaran kasih. Coba kamu saya minta tolong sebutkan alasan kenapa Kristen dikatakan ajaran kasih. Satu aja. Karena ini, karena menurut gereja Allah sudah Tuhan ya, Tuhan Maha Pencipta ini ya, sudah mengasihi manusia. Nah, mungkin begini ya, ini pikiran saya secara manusiawi aja. Sebelum ada Yesus itu dunia ini berantakan lah. Pokoknya apa, penyembahan berhala, semua kejahatan dilakukan oleh manusia. Nah, karena Allah mengasihi manusia supaya manusia tidak berbuat jahat, ya diturunkanlah yang dibilang anaknya itu, anak tunggalnya dari firman-Nya itu. Kerajaan sini pokoknya saling hancur menghancurkan lah, gitu Bu. Ya udah, saya merasa tenang, merasa damai sejahteranya ada, karunia-Nya dari Tuhan pun ada gitu dengan pengorbanan anaknya. Jadi saya menerima itu. Oke, udah stop ya. Saya tadi itu minta alasan kenapa Kristen dikatakan ajaran kasih. Ternyata dia curhat mengatakan menurut dia sejak kedatangan Yesus dunia aman. Kamu gak pernah baca sejarah dan kamu gak pernah melihat berita. Kalau kamu jujur pada dirimu sendiri membaca berita, membaca sejarah, kamu lihat justru dengan kedatangan Yesus dunia ini hancur berantakan. Contoh, waktu Tuhan hadir ke dunia, itu Yerusalem dijajah sama Romawi. Apakah merdeka? Tidak, malah dihajar lagi sama Raja Titus. Setelahnya contoh, setelah Tuhan naik ke surga yang terjadi apa? Paus Urbanus kedua menghimbau untuk orang Eropa menjajah Yerusalem. Darah setinggi tumit di situ. Orang Islam dan orang Yahudi dibantai hancur. Dan kemudian setelah Tuhanmu hadir ke dunia yang terjadi apa? Perang dunia pertama, perang dunia kedua, penjajahan di mana-mana. Dan sekarang kamu bilang aman. Loh, aman kan menurut kamu karena kamu tinggal di mayoritasnya Indonesia Islam. Kamu tinggal ini di Amerika, sekarang kamu akan ditangkap-tangkapin sama ICE. Kamu tinggal di daerah kampung halaman Yesus, kamu dihabisi, diludahi Yahudi kamu. Kamu ini aman karena kamu tinggal di mayoritasnya Islam. Kok Kristen? Apa urusannya? Kalau kamu tinggal di Amerika sekarang tuh, waduh. Pergi kamu ke Philadelphia itu udah jadi zombie kamu. Pergi kamu ke Burundi udah jadi miskin kamu, di Sudan itu udah habis kalian itu. Tapi karena kamu tinggal di mayoritas Indonesia yang adalah agamanya Islam, kamu sekarang bisa naik TikTok ngobrol sama saya. Kenapa? Seandainya kamu minoritas di negara-negara yang kantongnya adalah Kristen, waduh. Ya, kamu lihat bagaimana Amerika mengambil Venezuela, presidennya ditangkap. Kamu lihat bagaimana Amerika mempropaganda Afghanistan dan mempropaganda negara-negara lain supaya berantakan. Negara Amerika adalah negara yang paling banyak merusak peradaban, itu negaranya Kristen. Saya bingung ini orang-orang Kristen nih. Damai yang kamu dapatkan itu di mayoritasnya Islam. Lalu kamu bilang ada kaitannya dengan Yesus. Apa kaitannya sama Yesus? Kalau kamu mau membahas kaitannya dengan Yesus, datang main-main ke Yerusalem di situ. Coba kamu datang bilang Yesus adalah Tuhan. Kalau gak diludahi ditampar sama Yahudi kamu di situ. Kampung halaman Yesus lah itu. Tapi kalau kamu datang ke kampung halamannya, bentar, kok kayaknya enggak. Makanya jalan-jalan ke Yerusalem. Udah pernah ke Yerusalem belum? Sudah. Kalau udah pernah, betul. Bisa kamu buktikan. Oh, coba tunjukin foto kamu di Yerusalem sama saya satu aja. Jangan bohong di sini. Di sini nggak bisa bohong. Di sini kalau ngomong harus ada bukti. Enggak bohong. Kalau kamu, Saya kan ada keturunan kamu, waduh, keturunan Yahudi dari suku apa kamu? Kamu tahu nggak? Barang siapa yang mengaku-ngaku orang Yahudi padahal bukan Yahudi, itu jemaat iblis. Dalam kitab Wahyu loh. Waduh. Nih, yang mengatakan Yahudi tapi bukan Yahudi itu jemaat iblis. Nih ayatnya di kitab Wahyu nih. Iya, Aduh, payah gimana, nih. Bu? Nih.
Ini klaim-klaim gini nih ngeri nih teman-teman, ngaku-ngaku Yahudi lah. Nih. Ini loh, kamu ngaku Yahudi loh tadi loh. Kalau kamu ini bukan Yahudi, Wahyu pasal 2 nomor 9 nih kamu baca nih. Ngeri nih orang Kristen ini loh sama kita loh. Ngaku-ngakunya cepet tapi pembuktiannya nggak ada nih. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinannya, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Sekarang saya tanya, kamu Yahudi dari pihak mana? Ruben, Simeon, Benyamin, Yehuda, yang mana kamu? Atau keturunan siapa kamu? Lewi? Waduh. Jangan ngaku-ngaku lah, Dek. Gini, Dek. Ngaku-ngaku kaya, padahal nggak bisa membuktikan itu, diolok-olok orang nanti, Dek. Saya kaya loh, mana ATM-nya lihat? Oh enggak, saya nggak bisa tunjukin. Yang ngapain ngaku? Kalau tidak bisa menunjukkan apa yang kita omongkan, nggak usah ngomong. Kalau saya bilang saya mahasiswi, saya bisa tunjukkan dengan menunjukkan ini loh di PD Dikti. Loh, Kayaknya pada faktanya kalau kamu tahu, karena kamu nggak pernah nonton. Mereka Sejak menyebarkan Injil di tengah jalan nggak masalah. Apa ini? Nyanyi. Sejak kapan? Sejak kapan nih saya tunjukin nih. Nih. Oh ini nih orang ini nih. Dia nih orang ini ngomong tapi nggak pernah. Katanya udah berkali-kali ke Yerusalem. Ini nih orang. Ciri-ciri orang berbohong itu adalah ketika berbicara itu tidak sesuai dengan fakta. Itu orang berbohong, teman-teman. Ya, saya nggak tahu entah kenapa kamu berani berbohong depan saya. Nih ya, nih saya tunjukin sama kamu. Saya nggak ngerti kenapa kamu berbohong depan saya. Nih, melihat nih. Tuh, meludahi kalian, melewati gereja ortodok, diludahi kalian. Tuh, mereka tuh anti dengan paganisme. Tuh, diludahi kalian itu. Diludahi kalian tuh. Polisi Israel pun membentuk tim investigasi. Tuh, diludahi kalian. Semakin sering mengalami pelecehan dan intimidasi. Nih, kamu yang di Indonesia ngaku-ngaku kalau kamu aman di Israel, sementara orang Israel sendiri mengaku mereka tidak aman. Inilah kenapa saya katakan kalian itu kebanyakan mengklaim. Entah kenapa kalian ini kok suka sekali mengklaim, Dek. Belajarlah untuk membuka mata dengan membaca literasi, melihat kenyataan, supaya lebih banyak kecerdasan yang kalian dapatkan gitu loh. Nih, ini diludahi kalian loh. Kenapa orang Yahudi itu anti sekali dengan Kristen? Karena mereka menganggap Kristen ini pengejar penyembah berhala. Dan kamu tadi ngaku-ngaku Yahudi lagi. Ini jemaat iblis loh, ngaku-ngaku Yahudi kalau bukan Yahudi loh. Dan saya nggak tahu nih, bisa nggak kamu membuktikan diri kamu sebagai orang Yahudi? Memang ini Daniel ini sudah ke doktrin para akut, tapi nggak apa-apa. Semoga dia dialah pilihan dia. Kalau dia nggak mau bertobat, dia berbohong di depan kita loh. Dia berani berbohong demi memuliakan Tuhannya loh. Ya, demi memuliakan Tuhannya, dia ngaku-ngaku pernah ke Israel berulang. Demi memuliakan Tuhannya, dia kemudian mengaku sebagai keturunan Yahudi. Sama persis seperti pengajaran Paulus Roma pasal 3 nomor 7 ya. Demi kemuliaan Tuhan. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang yang berdosa? Ya udah, mana buktinya kalau kamu pernah ke Israel? Coba tunjukin fotonya dulu. Nggak perlu lagi. Ya udahlah Daniel ya. Saya nggak mau kamu mempermalukan dirimu lebih lama. Oke, pergilah ke gereja sana. Saya Daniel ya. Kita sapa tamu yang lain ya. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang.
Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.